Pernah nggak kamu kepikiran, gimana sih awalnya ekonomi Islam itu muncul dan bisa berkembang sampai sekarang? Di video kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang sejarah dan perkembangan ekonomi Islam. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa. Pemikiran ekonomi Islam berawal dari wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar moral serta prinsip pengelolaan ekonomi umat seperti keadilan dalam perdagangan, larangan riba, kewajiban zakat, dan transparansi transaksi. Pada masa Khulafaur Rasyidin, prinsip tersebut diterapkan secara lebih terstruktur melalui lembaga seperti Baitul Mal yang berfungsi mengelola keuangan publik dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Periode klasik ditandai oleh pemikiran tokoh seperti Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun yang memperdalam konsep ekonomi Islam dari sisi filsafat, hukum, dan sosial. Pemikiran mereka memperkuat landasan teori ekonomi Islam untuk menghadapi tantangan zaman. Memasuki abad ke-20, muncul kesadaran untuk mengembangkan ekonomi Islam sebagai alternatif sistem konvensional. Lembaga keuangan syariah mulai berdiri dan menyediakan layanan sesuai prinsip syariah, membuka peluang partisipasi ekonomi umat secara global. Pada era kontemporer, ekonomi Islam berkembang pesat melalui industri halal, pasar modal syariah, dan investasi berbasis nilai Islam. Sistem ini diakui mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan di tengah dinamika ekonomi modern. Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Islam terus berkembang secara dinamis, berakar pada wahyu dan tradisi kenabian, serta tetap relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi global masa kini. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW menjadi dasar terbentuknya sistem ekonomi Islam yang berlandaskan nilai tauhid, keadilan sosial, dan keseimbangan hidup. Rasulullah tidak hanya sebagai nabi, tetapi juga pemimpin negara yang membangun masyarakat Madinah yang makmur dan berbudaya. Prinsip dasar yang diterapkan meliputi hak kepemilikan, distribusi kekayaan yang adil, larangan riba, serta pengelolaan sumber daya secara seimbang agar kesejahteraan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Harta dianggap sebagai amanah dari Allah, sehingga kepemilikan bersifat sementara dan harus digunakan untuk kemaslahatan bersama. Instrumen sosial seperti zakat, sedekah, dan infak berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan untuk menekan kesenjangan ekonomi. Rasulullah juga mengatur pasar dengan prinsip kejujuran dan keadilan, menolak monopoli dan penimbunan barang, serta membiarkan mekanisme pasar berjalan secara alami sesuai kehendak Allah. Selain itu, Rasulullah mendirikan lembaga Baitul Mal sebagai inovasi dalam pengelolaan keuangan negara dan masyarakat. Baitul Mal berperan mengelola zakat, kharaj, jizyah, dan pengeluaran negara lain untuk kepentingan sosial seperti pendidikan, kesejahteraan, dan dakwah. Lembaga ini memungkinkan pengelolaan sumber daya secara transparan dan tepat guna demi menjamin kemakmuran rakyat. Rasulullah menegakkan sistem ekonomi yang berkeadilan dengan melarang praktik riba, kecurangan, dan eksploitasi. Beliau juga mendirikan pasar terbuka bagi semua kalangan, menekankan kejujuran dan kerjasama dalam perdagangan. Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW telah mencakup aspek mikro dan makro yang berlandaskan nilai ilahiyah, sosial, dan etika. Sistem ini menjadi fondasi kuat bagi perkembangan ekonomi Islam modern yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami perkembangan signifikan dari sistem ekonomi skala mikro pada masa Rasulullah SAW menjadi sistem makro yang lebih terstruktur dalam pengelolaan negara. Masa ini dipimpin oleh 4 khalifah. Yang pertama ada Abu Bakar Asy-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib, yang masing-masing menerapkan kebijakan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam dengan menyesuaikan kondisi sosial, politik, dan ekonomi pada zamannya. Pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq, fokus utama kebijakan ekonomi adalah pada pengelolaan zakat. Beliau memastikan zakat dikumpulkan dan disalurkan secara benar, terutama setelah muncul kelompok yang menolak membayar zakat pasca wafatnya Rasulullah SAW.
Keberhasilannya menjaga sistem zakat berkontribusi besar terhadap stabilitas ekonomi dan sosial, serta membantu kaum miskin dan pembangunan fasilitas umum sederhana. Pada masa Umar bin Khattab, struktur ekonomi Islam berkembang lebih maju. Beliau mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga resmi keuangan negara dan memperkenalkan sistem pajak seperti jizyah dan kharaj bagi non-muslim di wilayah kekuasaan Islam. Umar juga berperan besar dalam pembangunan infrastruktur termasuk sistem irigasi dan jaringan jalan yang meningkatkan produktivitas dan memperkuat perekonomian negara. Kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib turut memperkokoh sistem ekonomi Islam. Utsman dikenal dengan kebijakan distribusi kekayaan yang adil serta memperbaikan administrasi keuangan negara. Sementara Ali menekankan transparansi keadilan dan pemanfaatan wakaf sebagai sarana sosial untuk pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Selama masa Khulafaur Rasyidin, prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba, pengelolaan zakat untuk redistribusi kekayaan, dan pengawasan pasar agar terhindar dari monopoli diterapkan secara tegas. Baitul Mal menjadi pusat utama pengaturan keuangan negara, memastikan pendapatan negara digunakan untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin mencerminkan nilai keadilan, etika, transparansi, dan kesejahteraan sosial yang tinggi. Warisan kebijakan ekonomi mereka menjadi fondasi penting bagi pengembangan ekonomi Islam modern, karena prinsip-prinsip yang diterapkan tetap relevan untuk menghadapi tantangan dan ketimpangan ekonomi di masa sekarang. Pemikiran ekonomi Islam pada masa klasik. Pemikiran ekonomi Islam pada masa klasik berperan besar dalam membentuk dasar prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan Al-Quran, hadis, dan nilai etika Islam. Pada periode ini, konsep keadilan sosial, larangan riba, dan redistribusi kekayaan menjadi pondasi utama yang menghubungkan aspek spiritual dengan ekonomi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Beberapa tokoh penting memberikan kontribusi besar pada perkembangan ekonomi Islam klasik. Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj merumuskan sistem perpajakan yang adil dan terstruktur sebagai dasar kebijakan fiskal Islam. Al-Ghazali menggabungkan ekonomi dengan etika dan tasawuf, menegaskan bahwa kegiatan ekonomi bukan hanya bersifat materi tetapi juga spiritual. Ibnu Khaldun melalui karya Muqaddimah memperkenalkan teori siklus sosial ekonomi dan konsep asabiyah atau solidaritas sosial yang menekankan pentingnya keseimbangan sosial untuk kemajuan ekonomi. Sementara itu, Ibnu Taimiyah berkontribusi dengan kritiknya terhadap praktik ekonomi tidak adil, menentang riba dan manipulasi pasar, serta menjelaskan mekanisme harga berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Pemikirannya menjadi landasan bagi perkembangan teori ekonomi Islam modern. Pemikiran ekonomi masa klasik tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diterapkan dalam pengelolaan pemerintahan dan masyarakat, terutama melalui pengaturan zakat, distribusi kekayaan, dan perlindungan hak milik sesuai syariat Islam. Zakat dipandang sebagai instrumen fiskal penting untuk mencapai keadilan sosial dan mengatasi kemiskinan. Warisan pemikiran ekonomi Islam klasik ini menjadi fondasi utama ekonomi Islam modern, karena nilai-nilainya seperti keadilan, keseimbangan, dan pengelolaan sumber daya secara etis masih relevan hingga kini. Kajian mendalam terhadap pemikiran para ulama klasik sangat penting untuk memahami dan mengembangkan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. Pemikiran ekonomi Islam pada masa kontemporer. Pemikiran ekonomi Islam pada masa kontemporer mengalami perkembangan pesat seiring perubahan global dan kompleksitas ekonomi modern. Fokus utamanya adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan praktik ekonomi modern untuk menjawab masalah ketimpangan sosial, krisis moral, dan ketidakstabilan ekonomi dunia. Sistem ini menekankan etika, keadilan distribusi, serta berkelanjutan lingkungan sebagai dasar ekonomi yang inklusif dan berorientasi pada kemanusiaan. Salah satu bentuk nyata perkembangan terlihat pada kemajuan lembaga keuangan syariah seperti perbankan, asuransi takaful, dan pasar modal syariah yang beroperasi berdasarkan larangan riba dan spekulasi.
Inovasi teknologi finansial juga melahirkan instrumen modern berbasis mudhawarah atau musyarakah yang menyesuaikan kebutuhan bisnis masa kini tanpa melanggar prinsip syariah. Selain sektor keuangan, zakat, infak, dan wakaf diperkuat kembali sebagai instrumen fiskal dan sosial untuk redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Era digital membuat pengelolaan zakat lebih efisiensi dan transparan, sementara wakaf produktif berperan penting dalam pembiayaan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Pemikiran kontemporer juga menekankan konsep keadilan sosial dan keseimbangan dalam kerangka maksyi al-syariah baik pada tingkat mikro maupun makro. Pemerintah dan lembaga syariah berperan penting mengawasi pasar agar tetap adil dan stabil, menjaga harmoni antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam menghadapi era globalisasi dan digitalisasi, ekonomi Islam menunjukkan sifat dinamis dan adaptif dengan hadirnya crowdfunding syariah dan platform investasi halal berbasis teknologi digital, tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah. Para pemikir ekonomi Islam masa kini menawarkan alternatif sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berkeadaban sebagai jawaban atas kekurangan sistem kapitalisme modern. Secara keseluruhan, perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer membuktikan bahwa sistem ini mampu menjadi solusi komprehensif bagi tantangan ekonomi global dengan menegakkan prinsip keadilan, transparansi, dan berkelanjutan yang relevan bagi pembangunan ekonomi dunia modern. Perkembangan lembaga keuangan syariah pada era kontemporer. Lembaga keuangan syariah merupakan institusi yang menjalankan layanan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yaitu bebas dari riba, ketidakpastian, dan spekulasi, serta mengedepankan sistem kemitraan dan bagi hasil. Nah, tujuannya itu bukan hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan umat secara adil dan halal. Di era modern, lembaga keuangan syariah berkembang pesat dengan dukungan teknologi digital seperti digital banking yang memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan syariah. Meski begitu, tantangan tetap ada, terutama kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk syariah dan persaingan ketat dengan bank konvensional. Selain memberikan layanan keuangan, lembaga ini juga berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional melalui penyediaan produk pembiayaan bagi berbagai sektor usaha. Dukungan regulasi seperti Undang-Undang Perbankan Syariah turut memperkuat tata kelola dan pengawasan agar tetap sesuai prinsip syariah. Dengan kemajuan teknologi dan aturan yang semakin baik, lembaga keuangan syariah kini semakin kuat dan adaptif menghadapi tantangan global. Mereka tidak hanya menjadi penyediaan jasa keuangan, tetapi juga menjadi agen perubahan menuju sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.